Waktunya hanya saya batasi 10 menit. Ini jam 10 lebih 34, nanti selesainya jam 10 lebih 44. Seperti itu. Monggo, teman-teman bisa langsung dipraktekkan terlebih dahulu. Oke, link Google Drive-nya sudah saya kirim di grup ya, buat teman-teman yang pengen perpustakaan yang kami online kan. Bahkan kalau di kami di Pusaka Tunggal, kita nggak hanya sekedar mengonline kan, tapi kita juga memberikan pelayanan pendampingan berupa konsultasi untuk penggunaan dan juga pelatihannya juga jika Bapak dan Ibu masih belum familiar dengan cara menggunakan aplikasi otomasinya. Nah, aplikasi otomasi yang kami gunakan di sini adalah aplikasi Seli. Mungkin sambil menunggu Bapak dan Ibu membuat katalog ya, buat yang berminat. Jika ada yang bertanya mungkin bisa disampaikan di kolom chat atau bahkan mungkin bisa melakukan raise hand, nanti kita approve untuk apa itu open mic-nya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Atau mungkin ada yang ingin bertanya? Monggo. Tugasnya ditulis di kertas. Bu Melisa tugasnya ditulis di kertas ya Bu. Nanti ditulis secara manual. Nah, salah satu tantangan dari menulis secara manual di sini nanti akan kelihatan mana yang penulisannya benar, mana yang masih kurang. Karena kan baik itu misal contoh di sini ada tanda spasi, ada tanda garis miring, ada titik, ada strip-strip, kemudian titik, strip, spasi, titik dua, koma, titik koma, nah itu sangat berpengaruh. Kalau pakai Word itu nanti akan mudah ditebak atau bahkan mungkin bisa jadi Bapak dan Ibu copy paste gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu tulis tangan, nah itu nanti akan kelihatan. Gitu ya. Biar challenge-nya cukup menarik buat Bapak dan Ibu. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Oke, waktunya masih 6 menit. Ini masih jam 10 lebih 38 sampai jam 10 lebih 44. Masih ada 6 menit. Monggo. Iya, bukunya silakan jenengan pilih sendiri. Boleh. Oke, siap. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Baik seputar pengklasifikasian ataupun pengkatalogisasian.
Khairon yang resen mana yang resen? Ada yang bertanya? Ini ada. Mas Khairon, oke. Halo, Monggo silakan. Ada yang ingin ditanyakan? apakah suara saya terdengar, Mas? Ya, terdengar jelas. Oke, sebelumnya salam ya, Mas. Sama-sama dari UIN, saya adik kelas Mas Umam. Nah, mungkin ada beberapa yang saya tanyakan terkait dengan klasifikasi. Nah, ini ada beberapa eh, hal yang telah disampaikan oleh Mas Umam tadi, bahwa klasifikasi itu subjektif. Nah, problemnya ada beberapa perpustakaan yang pustakawannya itu ganti-ganti. Nah, salah satunya karena mungkin masalah kesejahteraan, kemudian ada beberapa pustakawan yang diangkat ke bagian TU dan lain sebagainya, sehingga dalam pengolahan buku tersebut itu sangat banyak orang yang menanganinya dan menghasilkan klasifikasi yang berbeda gitu loh, Mas. Kira-kira solusinya gimana ya, Mas? Kayak gitu. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan menarik karena ini saya yakin sangat sering dialami oleh pustakawan ya, terutama di sekolah, terutama yang sekolahnya mungkin SD SMP yang paling banyak karena rollingan pustakawan yang keluar masuk itu intensitasnya cukup banyak karena itu tadi, karena faktor mungkin kesejahteraan, karena faktor mungkin pustakawannya dipindah tugaskan atau bahkan mungkin ada yang naik ke PNS ataupun P3K di tempat yang lain. Nah, solusinya sebetulnya gini. Kalau misalkan itu sudah terlanjur untuk pustakawan yang sebelumnya, maka kita nggak bisa ngotak-ngatik dong. Mungkin dari hasil yang sudah diklasifikasikan itu, yang bisa kita lakukan adalah kita coba menilai atau menimbang, coba kita kumpulkan, kira-kira misal contoh dari satu buku yang punya banyak kendala, apa itu pengklasifikasinya terlalu beragam, itu buku yang mana, terus kemudian yang paling banyak digunakan, yang paling mendekati itu kelas berapa gitu. Biasanya pendekatan yang paling banyak digunakan itu kan pada kelas utamanya gitu, yang paling membedakan. Kalau misalkan masih sama-sama di kelas 330.1 dengan 330.330, mungkin masih membuat sistem pedoman pedoman pengklasifikasian sendiri. Misal contohlah misal gini ya. Jadi kan buat buku pedoman, di dalam buku pedomannya itu dikasih catatan kalau ada kasus seperti itu maka masuknya di kelas ini, atau kalau ada kasus seperti ini masuknya di kelas ini, kalau ada buku seperti ini maka masuknya di kelas ini. Dan pedoman itu sebisa mungkin harus digunakan secara konsisten oleh pustakawan yang nantinya akan melanjutkan. Jadi itu nanti akan mengurangi tingkat heterogenitas atau tingkat perbedaan subjektivitas dari proses pengklasifikasian itu tadi ya, karena memang ya itu tadi konsekuensinya kalau apa itu mengklasifikasi ya mesti bakal sangat subjektif gitu, tergantung orangnya gitu. Mungkin kalau misalkan yang sudah terlanjur ya jenengan ikutin aja mas, nggak usah kalau sekiranya itu perbedaannya nggak terlalu jauh bisa diikutin aja yang kemarin-kemarin, tinggal disamakan aja. Tapi kalau sekiranya terlalu jauh ya bisa dibuatkan pedomannya itu tadi. Dan pedomannya itu tadi dengan catatan harus dilakukan secara konsisten dan juga terus-menerus. Jangan sampai, misal nih Mas Khairon sudah membuat pedoman, pedomannya sudah berlaku, begitu ada pustakawan lagi yang masuk, Mas Khairon pindah ke tempat yang lain, pustakawan yang masuk itu nggak menggunakan pedoman yang tadi Mas Khairon gunakan gitu loh. Nah, problemnya kebanyakan di situ karena nggak ada satu pedoman yang baku. Beda kalau misalkan perpustakaan itu dia sudah punya pedoman yang baku, maka saat ada pustakawan yang baru ya dia tinggal mengikuti pedoman yang sudah ada. Kalau saran dari saya seperti itu, Mas. Gimana Mas Wairan? Bisa dipahami atau mungkin ada yang ingin disanggah?
Oh ya, untuk teman-teman yang pengen mengirimkan tugas, bisa dikirim di link Google Drive yang sudah saya kirimkan di dalam grup peserta ya. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin dari teman-teman? Oke, ini di kolom komentar, di kolom chat, ada pertanyaan yang menarik ini. Pertanyaannya adalah apabila bukunya peraturan perundang-undangan, pengarangnya siapa ya? Nah, kalau bukunya buku perundang-undangan, maka pengarangnya itu adalah lembaga penerbitnya. Misal mungkin kalau peraturannya DPR ya berarti penerbitnya adalah DPR. Kalau peraturan perundang-undangnya adalah peraturan presiden, maka penerbitnya adalah sekretariat presiden. Misal mungkin penerbitnya adalah mungkin Perpusnas, ya bisa jadi penerbitnya adalah Perpusnas mengikuti undang-undang itu yang diterbitkan oleh siapa gitu. Kalau undang-undang itu jelas mesti dari lembaga kenegaraan, nggak mungkin dari swasta atau bahkan mungkin dari orang individu, nggak mungkin. Mesti dari instansi atau lembaga pemerintahan terkait, karena itu terkait dengan undang-undang. Seperti itu ya. Mohon maaf ini Kak Umam waktu untuk praktiknya udah habis. Oh ya, sudah jam 10 lebih 46. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman panitia yang sudah mengingatkan. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini untuk praktiknya sudah selesai, sudah cukup. Selanjutnya kita coba selingi dengan sesi tanya jawab terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Iya, membuat SOP sendiri, Mas Hoiron. Hasil yang dikirim di grup berupa foto ya. Jadi setelah Bapak dan Ibu membuatnya di kertas HVS atau folio secara tulisan tangan, difoto, kemudian fotonya dirubah namanya, di rename, kemudian baru diupload ke link Google Drive yang kami siapkan di grup. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Ada? Oke, saya rasa untuk pertanyaannya mungkin nanti sambil jalan lagi ya, karena nggak ada yang bertanya lagi. Oke, saya lanjutkan materinya. Nah, selanjutnya ini adalah referensi materi katalog yang saya gunakan. Nanti bisa teman-teman baca, bisa teman-teman simak videonya bagaimana cara membuat kartu katalog. Bahkan video yang saya cantumkan di link YouTube ini adalah cara membuat kartu katalog secara manual gitu. Jadi kalau misalkan di perpustakaan Bapak dan Ibu belum ada komputernya atau sarana prasarananya belum maksimal, ya jangan terus berhenti gitu. Cari jalan atau cari celah yang bisa digunakan untuk memberdayakan perpustakaan.